Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, anak-anakku sekalian, ya, pagi ini kita bertemu kembali materi PJOK, Pendidikan Jiwa Olahraga dan Kesehatan. Tuh anak-anakku sekalian kelas 9A, B, dan Tahfiz. Sekarang anak-anak itu harus perhatikan ya pembelajaran pada pagi hari ini yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, sebelumnya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya juala kita bisa mengikuti pembelajaran, Bapak bisa memberikan materi pembelajaran. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kesehatan ya. Pada kesempatan pada pagi hari ini, salawat serta salam yang kita kirimkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin menjelaskan tentang materi atletik, yaitu lari jarak pendek ya. Jadi dalam materi atletik ini terdapat materi tentang jalan, lari, lompat, dan lempar ya. Tapi dalam materi untuk kelas 9 saya memberikan materi tentang lari ya, lari jarak pendek ya. Oke anak-anakku sekalian, sebelum memulai mata pelajaran penjas, marilah kita berdoa. Sebelum memulai mata pelajaran penjas ini, semoga kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam memulai pembelajaran. Oke, untuk itu berdoa dimulai. Oke, anak-anakku sekalian ya, dalam materi atletik ini ada namanya kompetensi dasar yang harus anak-anak ketahui, yaitu bagaimana anak-anak memahami dan bisa mempraktekkan kombinasi gerak ya spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan sederhana ataupun tradisional. Jadi dalam permainan atletik khusus cabang lari itu anak-anak itu harus mengetahui bagaimana mengkombinasikan variasi gerak spesifik dalam lari ya. Ya, anak-anakku sekalian yang ada di rumah ya. Konsep materi dalam kali ini adalah bagaimana anak-anak itu peserta didik ya dapat mengetahui dan menganalisis variasi kombinasi keterampilan atletik ya. Contohnya ini adalah lari jarak pendek ya. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di rumah harus mengetahui juga ya, atletik itu ada terdapat jalan, lari, lompat, dan lempar. Dan yang kita akan paparkan, Bapak akan jelaskan pada pagi hari ini adalah nomor lari ya, lari jarak pendek. Iya. Dalam pembahasan kali ini ada 3 bahasan yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama bagaimana jenis start ya, jadi bagaimana jenis start ya dalam atletik ya. Bagaimana yang kedua bagaimana latihan teknik lari jarak pendek dan bagaimana teknik melewati garis finish ya. Jadi anak-anakku sekalian yang ada di rumah harus benar-benar menyimak ya, benar-benar melihat materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Oke, anak-anakku sekalian ya, jadi sejarah atletik itu ya. Jadi awal mulanya sejarah atletik itu seperti yang dikutip oleh ensiklopedia Britania bahwa sejarah atletik itu diperkirakan berada atau berawal dari peradaban Mesir ya. Jadi dikenal di peradaban Mesir kurang lebih 3000 atau sekitar 3000 Masehi 3000 sebelum Masehi ya. Jadi jauh terlebih dahulu oleh orang-orang Yunani memperlombakan atletik. Konon menurut ensiklopedia bahwa peradaban Mesir itu sudah mengenal terlebih dahulu atletik sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Ya, kemudian disebut juga di awal tahun 1829 ya sebelum Masehi digelar 13 All Games ya. Jadi dulu awal tahun 1829 sebelum Masehi
bahwa ada turnamen atau ada festival Luknasat ya, termasuk adalah bentuk perlombaan olahraga ya, olahraga trek ya, dimana olahraga trek itu adalah bagaimana olahraga yang terdapat lintasan ya pada saat itu ya. Terus menurut Olimpiade kuno ya di Yunani ya, dimulai tahun 776 sebelum Masehi, jadi 776 sebelum Masehi konon katanya, atau selama 11 abad lamanya itu adalah di Yunani kuno sana, di negeri para dewa ya, diadakan olimpiade ya, olimpiade kuno ya, olimpiade kuno yang katanya di sana itu pesertanya laki-laki semua ya. Jadi laki-laki semua. Dulu itu adalah turnamen olimpiade, makanya dikatakan olimpiade kuno karena memang pesertanya laki-laki semua, dan yang bisa menonton itu adalah seorang ratu saja ya, atau ratu yang berada di kerajaan Yunani kuno saja ya. Jadi dan penontonnya itu adalah seorang laki-laki semua, rata-rata laki-laki, dan atlet-atletnya yang ikut lomba adalah laki-laki. Konon katanya cuma satu yang bisa menonton dari pihak perempuan, yaitu adalah ratu saja yang boleh menonton olimpiade kuno ya, konon katanya itu ya. Oke. Sejarah atletik modern seperti yang dipertandingkan hingga kini dimulai berkembang di Inggris pada tahun 1154 Masehi ya. Jadi kalau kita pikir-pikir sudah lama ya. Sekarang kan sudah 2021 ya, 2021 Masehi ya. Jadi ribuan tahun, 1000 tahun yang lalu itu ya, kurang lebih 900 tahun yang lalu ya, itu olahraga atletik modern itu sudah dipertandingkan atau diperlombakan. Namun sejarah atletik mencatat ya pada 1912 ya, di situ adalah sejarah di mana induk atau organisasi dunia atletik itu didirikan ya, di mana International Amateur Athletic Federation atau IAAF itu untuk tingkat dunia ya, didirikan di Stockholm, Swedia. Jadi bagaimana sejarahnya, kapan maksudnya sejarah mencatat bahwa atletik itu sudah ada di sekitar peradaban Mesir, bagaimana festival pertama diadakan, bagaimana olimpiade pertama atau olimpiade kuno diperlombakan ya, sehingga ada bentuk atau sejarah atletik mencatat bahwa pada tahun 1912 itu didirikan sebuah induk olahraga yang menaungi seluruh induk olahraga yang berada di negara-negara yang ada di dunia. Jadi IAAF ini adalah induk olahraga atletik dunia. Bagaimana atletik itu, sejarahnya atletik itu di Indonesia. Jadi ketika IAAF bertugas melakukan standarisasi ya, pencatatan waktu dan rekor dunia serta penyelenggaraan kompetisi atletik di seluruh dunia. Jadi IAAF ini bertugas ya melakukan standarisasi pencatatan waktu dan rekor ya. Jadi dalam setiap pertandingan atletik itu ada namanya bagaimana kita seorang petugas perlombaan mencatat waktu dan mencatat rekor-rekor yang pecah ya, dipecahkan oleh seorang atlet-atlet. Oke, jadi sementara juga sejarah atletik Indonesia atau perkumpulan atletik pertama kali itu berdiri pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 3 September 1950 di Semarang. Jadi atletik itu muncul atau berdiri di kota Semarang ya. Jadi sekarang dikenal sebagai Perkumpulan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI. Kalau di Indonesia adalah PASI, kalau di internasional atau di induk organisasi dunia adalah IAAF. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, jauh-jauh sebelumnya klub-klub atletik telah berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, klub-klub atletik telah berdiri ya, pada masa pemerintahan atau pada masa penjajahan atau pada saat kolonial Belanda di Pulau-Pulau Jawa ya, di Pulau Jawa. Di situ para kolonial itu mendirikan klub-klub atletik yang notabene di dalamnya itu adalah terdapat orang-orang penjajah atau orang-orang kolonial yang berada dalam situ ya. Jadi organisasi atletik zaman Belanda
bernama Netherlands Index Athletic Unie atau NIAU ya, atau Perserikatan Atlet Hindia Belanda. Jadi situ adalah campuran ya, campuran antara pribumi dan kolonia Belanda ya. Tapi notabene lebih mendominasi adalah di sini adalah kaum-kaum kolonial. Oke, anak-anakku sekalian ya. Jadi ini adalah sejarah bagaimana atletik itu masuk di Indonesia, mulai dari bagaimana berdiri di Semarang ya pada tahun 3 September 1950, bagaimana terbentuknya sebuah perserikatan PASI ya, bagaimana sebelum PASI terdapat organisasi NIAU yang dibentuk oleh kolonia Belanda. Oke, jadi anandaku sekalian yang ada di rumah, tolong perhatikan materi videonya, sampaikan temannya, atau yang baru memperhatikan video ini, ya silahkan bergabung, ya silahkan mendengarkan materi hingga selesai. Oke, anandaku sekalian, jadi lari jarak pendek atau lari sprint yang mungkin biasa ananda ketahui adalah salah satu jenis olahraga yang dilakukan dengan berlari secepat mungkin ya. Kalau lari sprint itu bukan lari lambat, itu adalah lari cepat ya, lari ke depan dan harus menempuh jarak tertentu. Jadi dalam atletik atau nomor lari jarak pendek ya, ada 5 nomor lari jarak pendek yang dikompetisikan ya. Yang pertama bagaimana, yakni 100 meter, 4 kali 100, 200 meter, 4 kali 400 ya, dan 400 meter ya. Inilah salah satu nomor-nomor yang diperlombakan dalam lari ya, baik putra maupun putri ya. Ya, kategori ini bisa bertambah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi lari jarak pendek sangat membutuhkan penguasaan teknik serta performa yang baik dan fisik yang baik ya, untuk mendapatkan atau menciptakan suatu rekor ya dalam lari. Jadi lari jarak pendek atau sprinter ini adalah bagaimana kita bisa melakukan start dan masuk garis finish dengan baik. Jadi semakin sedikit waktu yang kita dapat ya dalam lari jarak pendek itu akan semakin baik ya. Dan tak lupa pula memang harus kita melakukan sering berlatih agar kemampuan terasa ya. Jadi mempunyai keinginan menjadi atlet itu tidak cukup ketika tidak dilandasi dengan kemampuan atau keinginan berlatih ya. Jadi ketika kita ingin menjadi atlet ya anandaku sekalian, kita itu harus latihan untuk meningkatkan kemampuan. Oke anandaku sekalian, ya ini adalah salah satu lintasan atletik ya. Bagaimana lintasan atletik itu anandaku sekalian ya, Anda ketahui bahwa untuk lari jarak pendek atau lari 100 meter yaitu posisi startnya itu berada di sini ya. Jadi itu posisinya startnya di sini ya. Jadi dari sini lari hingga garis finish itu adalah 100 meter ya. Jadi bagaimana 4 kali 100 itu adalah bagaimana dia melakukan lari. Jadi 1 kali 100 ini 4 kali 100 itu adalah lari estafet ya. Jadi kalau lari jarak pendek itu mulai dari sini saja ya. Startnya dari sini ya, start dari sini, lari dengan secepatnya ke garis finish ya. Dari sini adalah lintasan atletik. Jadi biasanya itu stadion-stadion itu menggunakan lintasan atletik ya. Biasanya juga kapan stadion sepak bola dikatakan stadion ya. Kapan dikatakan lapangan sepak bola dinyatakan sebagai stadion ketika dia memiliki lintasan lari ya. Bisa kita lihat bagaimana Stadion Gelora Bung Karno ya, Stadion Sriwijaya Palembang ya, bagaimana Stadion Papua Bangkit yang baru ya. Itu semua memiliki lintasan atletik di dalamnya ya. Jadi ini adalah salah satu contoh atau lintasan lari ya. Di sini ada keterangannya bagaimana lari 4 kali 100, 4 kali 400, posisi startnya seperti ini, bagaimana start lari 5.000 meter, 3.000 meter ya, start 1.500, semua itu adalah
adalah cara lari ya. Di sini semua digambarkan, bukan hanya nomor lari 100 meter saja, semua nomor-nomor yang ada dalam atletik atau dalam lari itu diperlihatkan di gambar ini. Demikian Anda sekalian, kita lanjut materinya ya. Jadi yang pertama yang perlu Bapak sampaikan bahwa ada namanya jenis start ya. Dalam materi ini ada namanya jenis start ya. Jadi start yang digunakan dalam lari jarak pendek adalah teknik start jongkok ya. Jadi semua lari jarak pendek itu kita menggunakan start jongkok. Start jongkok sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada start pendek atau short start, start menengah atau medium start, ada start panjang atau long start ya. Jadi nanti Bapak jelaskan lebih lanjut bagaimana jenis-jenis start. Jadi ini adalah gambar yang berada di samping itu adalah bagaimana seorang pelari berada di start block. Jadi ini yang dilakukan tumpuan ini adalah start block ini ya. Ya, start block ya. Ini adalah start block ya. Supaya pelari itu bisa melakukan tumpuan atau tolakan dengan cepat. Dan start block ini Anda ketahui ya, perlu ketahui bahwa start block ini bisa disetting sedemikian rupa ya, sesuai dengan keinginan atau kenyamanan seorang pelari. Oke, start pendek ya atau short start ya. Ya, bagaimana seorang pelari itu melakukan start pendek? Yang pertama, start digunakan dalam lari jarak pendek adalah start pendek ya. Jadi start pendek adalah teknik yang bisa kamu terapkan, yang diterapkan melalui lari sprint ya. Oke, caranya adalah Anda itu harus berdiri tegak dengan kedua kaki rapat terlebih dahulu, lalu kedua tangan berada di samping badan seperti gambar yang pertama ya. Selanjutnya Anda itu ambil ancang-ancang dengan posisi kaki kiri atau kaki terkuat ya. Misalnya kaki terkuat itu adalah kaki kanan ya, berarti kaki kanan itu berada di belakang ya. Terus yang kedua diletakkan dengan di depan atau ditekuk ya. Kemudian posisi lutut atau kaki kanan diletakkan di sebelah kiri dan beri jarak sekitar 1 kepal. Jadi 1 kepal itu adalah satu kepal, 1 tinju ya. Jadi kemudian itu Anda harus meletakkan kedua tangan di belakang garis start. Jadi seperti ini ya. Dengan ibu jari terpisah seperti ini ya. Tangannya rapat dari telunjuk sampai kelingking, ibu jari terpisah ya. Dan 4 jari lainnya merapat membentuk huruf V. Jadi membentuk huruf V terbalik ya. Selanjutnya angkat pinggul hingga posisi lebih tinggi dari pundak, lalu kau bisa menolak balok atau penahan dengan kaki belakang untuk start lebih kencang. Jadi itu tujuannya tadi start balok, supaya kita bisa menolak balok penahan dengan kaki belakang agar start yang kita lakukan itu bisa lebih cepat, lebih kencang atau lebih kuat ya powernya dari belakang ya. Jadi sehingga bisa terjadi sebuah tolakan ke depan. Oke ya. Ya bagaimana ya, ini adalah start pendek tadi adalah short start ya. Kedua adalah bagaimana menggunakan start medium. Jadi start medium ini adalah dalam melakukan start ini menengah kurang lebih hampir sama ya. Jadi hampir sama dengan start pendek, yang dengan meletakkan tangan lebih lebar dari bahu, kemudian meletakkan salah satu kaki depan dengan jarak 40 cm dari garis start. Jadi sejajarkan lutut kaki bagian belakang dengan tengah. Jadi yang membedakan ini posisi kaki. Jadi kalau di start pendek tadi ya, start pendek tadi atau short start, itu lutut sejajar dengan ujung kaki kiri ya. Jadi lutut itu sejajar dengan ujung kaki kiri. Kalau di start menengah ini ya, lutut itu sejajar dengan tengah kaki atau telapak kaki yang berada di depan. Itu perbedaannya. Jadi dengan mengatur jarak sekitar 1 kepal antara lutut dengan ujung jari kaki depan. Jadi ujung kaki, jadi pada saat kita start ya, jadi ada posisi kaki sebelah kiri ya, dan ada lutut yang menapak di tanah ya. Jadi kalau start menengah itu adalah lututnya itu sejajar dengan
kaki bagian kiri di pertengah-tengahnya ya, itu adalah start menengah ya. Jadi lututnya itu berada di belakang atau di tengah-tengah kaki yang berada di depan. Ini adalah salah satu cara start menengah ya. Ya. Ketika panggulnya sudah diangkat ya. Ini start panjang atau long start ya. Jadi bagaimana sama ya, dari start pendek, start panjang, bagaimana startnya hampir sama semua ya. Tapi yang membedakan adalah peletakan kaki yang di depan berjarak 40 cm dari garis start. Jadi atur lutut sejajar dengan tumit kaki yang berada di belakang. Bedanya ini di long start ini adalah kaki kanan itu berada di ujung atau di tumit belakang kaki ya, kaki yang berada di depan. Kemudian Ananda itu bisa mengatur jarak sekitar 1 kepalan, tangan dimulai dari tumit kaki yang ada di depan. Jadi kaki kirinya itu atau lutut ya berada di belakang tumit ya yang berada di depan. Itu yang membedakan semua. Kalau misalnya start pendek itu lutut sejajar dengan ujung kaki. Kalau menengah berada di tengah-tengah ya dari kaki depan. Yang kalau misalnya long start kaki itu berada di belakang atau di ujung tumit kaki yang berada di depan. Iya. Jadi itulah 3 cara bagaimana start dari lari jarak pendek. Yang pertama lari start pendek atau short start, start menengah atau medium start, start panjang atau long start ya. Jadi itu dalam posisi start ada namanya aba-aba ya. Jadi ini adalah posisi aba-aba bersedia ya. Jadi bagaimana posisi ini lutut sejajar dengan ujung kaki bagian kiri ya. Jadi perhatikan bagaimana bentuk tubuhnya, posisi tangan ini ya, posisi tangan ini lurus ya, posisi tangan lurus ya, dilebarkan ya, melebihi selebar bahu. Ini adalah posisi bersedia ya, bagaimana jari-jari tangan membentuk V terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata tetap lurus ke bawah. Ini adalah posisi dari aba-aba bersedia. Jadi karena aku harus ketahui ya. Mungkin ini adalah teknik ya, bagaimana aba-aba bersedia, bagaimana kaki itu disiapkan di balok tumpuan ya. Kemudian lutut di belakang diletakkan di tanah ya, dan terpisah, dan bahu dan tangan itu selebar bahu ya, dan jari-jari membentuk huruf V terbalik. Anda harus perhatikan ya. Ini ya, dan inilah ya namanya aba-aba bersedia. Jadi dalam lomba atletik itu atau lari ada namanya aba-aba ya. Ada namanya bersedia. Yang kedua ada namanya posisi aba-aba siap ya. Lihat, perhatikan anak-anak sekalian bagaimana seorang pelari ini dalam keadaan siap untuk berlari. Setelah aba-aba siap, nah ini posisi badan pelari adalah lutut ditekan ke belakang. Nah, lutut kaki depan adalah posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat, sedangkan kaki belakang pelari membentuk 100 sampai 24 derajat. Ini yang dimaksud ya. Jadi bagaimana lutut kiri itu ya membentuk 90 derajat ya, tungkai maksud saya. Dan ini adalah tungkai kaki kanan ya yang menolak, membentuk sudut 120 ya sampai 140 derajat ya, dengan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu ya. Jadi pinggangnya ini itu lebih tinggi dari bahu ya. Jadi Ananda itu harus perhatikan ya, posisi pinggangnya ini lebih tinggi dari bahu ya, dan tubuh sedikit condong ke depan. Nah, kenapa tubuh sedikit condong ke depan? Karena arah tumpuan atau tolakan nanti berada ke depan, serta bahu agak maju ke depan dari 2 tangan ya. Jadi posisinya itu sudah miring, sudah condong ke depan pada saat aba-aba siap.
Kemudian ada namanya aba-aba ya. Ya, jadi aba-aba ya ini bisa jadi pada saat perlombaan resmi itu adalah bunyi suara pistol ya atau tembakan. Itu posisi aba-aba ya. Setelah seorang starter memberikan aba-aba, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan ke depan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block ya. Dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian ya. Jadi ini tangan ini diayunkan ya. Kenapa untuk diayunkan? Untuk menyelaraskan antara tangan dan kaki pada saat berlari. Terus kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit. Namun tidak lama kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. Jadi pada saat berlari jarak pendek itu adalah posisi badan itu harus condong ke depan. Jangan berlari condong ke belakang, itu bisa menghambat lari ya, atau bisa mengurangi kecepatan ya, karena adanya hambatan. Oke, anak-anakku sekalian, jadi ini adalah salah satu bagaimana seorang pelari ya lepas landas atau meninggalkan start block pada saat aba-aba ya atau pada saat bunyi tembakan atau pistol ya. Jadi ini adalah posisi bagaimana dia tangannya sudah lepas dari tanah, bagaimana dia mengangkat badannya ke depan dan bagaimana dia berlari cepat condong ke depan ya. Ini adalah salah satu teknik lari ya, teknik lari jarak pendek. Jadi bagaimana seorang pelari di sini ketika dia sudah meninggalkan start block, bagaimana posisi tangannya, bagaimana ototnya ya, bagaimana posisi badannya ya, sangat mendukung sekali untuk melakukan lari jarak pendek atau lari sprint. Ya. Perhatikan. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut. Jadi dalam poin kedua yaitu teknik lari ya. Jadi menurut Purnomo dalam bukunya terdapat 2 tahapan dalam berlari cepat. Ya, yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana fase topang, dan kedua bagaimana fase layang. Ya, jadi menurut Purnomo ada 2 teknik lari jarak pendek ya, yaitu fase topang dan fase layang. Oke. Ya, oke. Ini adalah fase topang ya, ada gambar 1, 2 dan 3, bagaimana posisi kaki, bagaimana posisi lutut ya. Jadi fase topang adalah bertujuan atau memperkecil hambatan saat menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Jadi fase topang terdiri dari topang depan dan topang dorong ya. Jadi topang dorong adapun tekniknya adalah sebagai berikut. Oke, perhatikan Anda ya. Jadi di 4 poin ini adalah bagaimana mendarat pada telapak kaki. Nah, lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortasi. Jadi pada saat amortasi itu maksudnya pada saat dia menekuk lututnya ke belakang, itu amortasi ya. Sebagaimana setelah amortasi, bagaimana kaki ayun dipercepat, pinggang, sendi lutut, mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. Ya, memang pada saat kita ingin bertolak Anda sekalian ya, jadi itu memang harus kuat ya, karena kita ingin menghasilkan sebuah power ke depan ya pada saat ingin berlari sprint. Terus yang keempat, bagaimana posisi paha atau kaki naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Jadi ini maksudnya ini ya, bagaimana dia dari amortasi, bagaimana dia naik pahanya ke posisi horizontal ya. Nah, ini adalah fase topang ya, dimana seorang pelari berlari ya. Oke, anak-anakku sekalian, jadi tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana fase topang, yang kedua bagaimana fase melayang ya. Jadi fase melayang sendiri di sini bagaimana bertujuan untuk menghasilkan dorongan ke depan. Jadi melayang itu biasanya untuk adalah menempatkan kaki yang efektif saat menyentuh tanah ya. Jadi adapun teknik-teknik melayang, jadi ini adalah posisi lari ketika dia melayang ya. Jadi ya lari cepat ya, yang menyentuh itu cuma
ujung kaki saja. Jadi lutut kaki ayun bergerak ke depan, lutut kaki topang bengkok dan fase pemulihan ayunan lengan aktif namun rileks ya. Kaki topang belakang bergerak ke belakang. Jadi kaki topang bergerak, ini adalah kaki topangnya ini yang bergerak ke belakang, yang melakukan fase ya. Ketika kaki belakang itu sudah menopang, berarti sudah tercipta sebuah fase, namanya fase melayang. Jadi biasanya fase melayang ini adalah tumit ya, tumit yang menyentuh atau bukan tumit ya, ujung kaki maksudnya yang berada atau menyentuh terlebih dahulu di permukaan tanah atau lintasan. Dan yang menopang itu ketika dia proses fase melayang adalah kaki bagian belakang. Oke. Oke, anak-anakku sekalian, jadi di teknik lari jalan cepat itu ada bagaimana teknik start, bagaimana posisi saat dia berlari, dan yang ketiga bagaimana posisi melewati garis finish. Ya, ini adalah salah satu gambar bagaimana seorang pelari itu masuk atau ingin melewati garis finish ya. Ya. Oke, perhatikan anak-anakku sekalian ya. Jadi ini adalah salah satu teknik bagaimana seorang pelari itu melewati garis finish. Jadi seorang pelari dikatakan sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal ya, dari sisi terdekat garis finish. Atau misalnya badan apa saja yang menyentuh, kan biasanya itu kepala atau kaki yang duluan menyentuh garis finish. Sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan, bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Ya, itu ya. Yang biasanya itu memang kepala dicondongkan ke depan pada saat masuk garis finish. Selanjutnya menurut Muhtar ya, dalam bukunya Muhtar 2011 ya, halaman 14, terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu menjatuhkan dada ke depan, menjatuhkan salah satu bahu ke depan, atau lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Jadi perhatikan anakku sekalian, ketika kita masuk garis finish itu tidak diperbolehkan sama sekali mengurangi kecepatan sebelum masuk garis finish. Karena itu bisa mengurangi atau bisa saja pelari pada saat mengurangi kecepatan sebelum garis finish itu didahului oleh pelari lain pada saat masuk garis finish. Makanya tidak dibenarkan seorang pelari cepat atau seorang pelari mengurangi kecepatannya, ya. Oke. Ya. Jadi ini adalah salah satu teknik melewati garis finish ya. Nah, lihat bagaimana ada seorang pelari ya yang ingin merangkul temannya supaya cepat masuk garis finish. Ada yang kepalanya dicondongkan ke depan, ada yang posisi kakinya ke depan, ada posisi lutut, ada bagian dadanya yang dibusungkan ke depan, ada bahkan juga sampai tangannya yang ke depan supaya bisa dahulu menyentuh garis finish ya. Ini adalah salah satu atau gambar yang memperlihatkan bagaimana seorang pelari masuk ya. Nah, ini adalah salah satu gambar-gambar bagaimana seorang pelari ya masuk garis finish ya. Jadi teknik ini sering dilakukan adalah dengan menjatuhkan dada ke depan apabila ada pelari yang bersamaan melewati garis finish. Maka pelari anggota tubuhnya menyentuh pita terlebih dahulu merupakan pemenangnya. Jadi makanya biasa banyak pelari itu lebih membusungkan dada atau mencondongkan dada ke depan sehingga bisa menyentuh pita garis finish duluan. Tapi sekarang dengan adanya metode kamera ya yang dipasang di ujung garis finish itu bisa menandakan bahwa anggota tubuh manapun yang duluan masuk itu adalah yang menjadi pemenang.
mau itu kepala, mau itu dada, mau itu tangan atau kaki pun sekalipun, itu adalah sudah dilihat dari kamera ya. Ketika dia memang bersamaan masuk, bisa dilihat dari foto nanti. Oke, anakku sekalian, itu tadi penjelasan tentang materi start, bagaimana posisi start yang baik, posisi berlari, dan bagaimana posisi memasuki garis finish ya. Nah, dalam atletik itu pula, atau khususnya cabang lari jarak pendek, memiliki aturan-aturan perlombaan ya. Yang pertama, bagaimana garis start dan garis finish dalam lintasan lari ditunjukkan dengan sebuah garis selebar 5 cm. Jadi ada namanya garis. Bagaimana posisi garis pada saat start, tidak boleh melewati garis start. Bagaimana dia masuk garis finish, juga ada namanya garis finish yang harus dilewati ya, dengan batas tepi dalam lintasan ya. Jarak perlombaan harus diukur dari tepi garis start ke tepi, dan garis finish terdekat dengan garis start ya. Terus yang kedua, ada aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah bersedia, siap, ya, atau bunyi pistol ya, yang biasa diperlombakan di turnamen-turnamen sekelas PON, SEA Games, Asian Games, dan bahkan Olimpiade. Yang ketiga, semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba ya. Jadi pada saat aba-aba ya, seluruh pelari harus memulai atau berlari pada saat aba-aba start atau pada saat bunyi pistol ditembakkan ke udara. Yang keempat, bagaimana peserta yang membuat kesalahan pada start harus diperingatkan maksimal 3 kali kesalahan. Jadi seorang pelari itu, misalnya pelari jarak pendek itu, tidak bisa menyeberang ke lintasan pelari yang lain, tidak boleh. Itu akan didiskualifikasi. Jadi pada saat lari jarak pendek itu kita berlari sesuai dengan lintasannya ya. Nah, yang kelima, lomba lari jarak pendek pada perlombaan besar dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Jadi nanti seluruh pelari akan diperlombakan di babak pertama dulu. Jadi babak pertama, misalnya babak pertama ini memiliki sekian regu atau kelompok ya. Jadi setiap babak ya, di babak pertama ini akan dipilih 2 sampai 4 pelari yang masuk ke babak kedua ya. Begitupun seterusnya sampai babak final ya. Yang keenam, bagaimana babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak, pemenang ya 1 sampai 2 tiap hit berhak maju ke babak berikutnya ya, di babak pertama itu ya. Nah, apabila banyak peserta ya, pesertanya banyak, diambil 2. Jadi kalau pesertanya itu sedikit, diambil cuma 1 saja ya. Terus adapun ya yang biasa itu kita temukan dalam lari atletik, bukan hanya lari sebenarnya ya. Setiap perlombaan itu ada namanya diskualifikasi, apalagi cabang olahraga yang terukur seperti lari, lompat, lempar ya. Nah, ada namanya diskualifikasi atau hal-hal yang dianggap tidak sah. Yang pertama, hal-hal yang dianggap sah dalam lari jarak pendek adalah melakukan kesalahan start dari 3 kali ya. Jadi ketika melakukan start 3 kali itu adalah langsung para pelari itu didiskualifikasi. Yang kedua, bagaimana memasuki lintasan lari, atau yang seperti saya jelaskan tadi, bagaimana seorang pelari memasuki lintasan pelari lain itu juga akan diskualifikasi. Bagaimana seorang pelari mengganggu ya pelari lain ya keluar dari lintasan. Dan yang kelima ini, bagaimana seorang pelari terbukti memakai doping atau obat yang bisa meningkatkan performa atau pertandingan. Nah, ini tidak diperbolehkan sama sekali ya. Seorang pemain atau pelari atau atlet apapun itu menggunakan doping atau obat-obat terlarang sehingga bisa meningkatkan kemampuannya. Nah, itu dilarang ya. Karena itu sudah melanggar kode etik olahraga ya. Jadi kita ini olahraga karena maksudnya kita harus memiliki kemampuan yang murni ya. Maksudnya itu kemampuan yang dilatih pada saat kita latihan ya. Nah, tidak kemampuan yang didapat dari obat, karena ini obat doping ini cuma sementara saja. Ya, sama kayak narkoba atau ekstasi itu sementara saja.
Cuma bisa ampuh pada saat kita mau lomba. Ketika sudah lomba itu sudah tidak anu lagi. Ya. Jadi doping ini dilarang ya pemakaiannya, atau obat untuk meningkatkan performa itu dilarang. Dimanapun cabang olahraga itu dilarang. Ya. Semua dilarang saat pemakaian doping. Dan pada saat dia memang ditemukan dia menggunakan doping, bisa saja dia dihukum ya, dilarang beraktivitas dalam cabang olahraga itu seumur hidup ya. Jadi bisa mematikan karirnya ketika ketahuan ya melakukan atau menggunakan obat doping, obat penambah performa ya. Iya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, selanjutnya ada sarana ya. Jadi ada sarana pada saat lari pasti ada namanya lintasan lari. Jadi perlombaan lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang dibuat lintasan atau ban. Jadi ini adalah lintasannya, lintasan 1, 2, 3, dan 4 sampai 8. Ada garis lurus putih, itu adalah lintasan ya. Nah, jadi jumlah yang ada di lintasan itu ada 8 buah. Jadi setiap lintasan itu lebarnya 1,22 meter. Ini adalah lintasan ini yang lebarnya 1,22 meter. Terus peralatan yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek, misalnya sepatu spike. Jadi sepatu lari jarak pendek ini berbeda ya. Nah, meskipun memiliki gigi tapi berbeda dari sepatu-sepatu yang lain. Jadi setiap pelari atau cabang olahraga itu memiliki peralatan-peralatannya masing-masing. Ada sepatu spike, ada namanya star block ya, star block seperti ini ya. Ini star block ini ya. Ada namanya tiang finish, ada stopwatch untuk mencatat waktu, ada bendera start supaya aba-aba untuk bagaimana seorang pelari itu bersedia, atau bagaimana saat pelari ini dinyatakan diskualifikasi, baru bendera di sini berguna ya. Ada namanya pistol, bagaimana pistol itu untuk menandakan aba-aba bahwa pelari ini siap lari ya, atau aba-aba iya. Ya, ini adalah penjelasan singkat tentang sarana dan peralatan lari jarak pendek. Ya. Mudah-mudahan Ananda mengerti ya, Ananda mengerti tentang materi-materi yang Bapak sampaikan ya, yang Bapak sampaikan mulai dari bagaimana sejarah atletik itu sendiri, bagaimana lari jarak pendek mulai dari start pendeknya ya, start jongkok, bagaimana saat dia berlari ada namanya fase topang, ada fase melayang, dan bagaimana saat dia masuk garis finish ya. Nah, setelah itu ada aturan-aturan, ada sarana, ada prasarana dalam atletik. Jadi semua cabang olahraga itu ada semua yang seperti itu nah ya, ada namanya tahapan-tahapan. Oke Anandaku sekalian, mudah-mudahan Ananda paham akan tentang pelajaran yang Bapak sampaikan ya pada pagi hari ini. Saya mohon sama Anandaku sekalian yang ada di rumah agar selalu mengikuti pembelajaran ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya. Jangan malas-malasan, kalian sudah kelas 9, sudah menit-menit terakhir ya. Untuk anandaku yang memang baru ikut bergabung ya, atau baru mengikuti pembelajaran, karena memang ada salah satu atau memang ada juga banyak siswa kita atau teman-teman kalian memang yang malas mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi anandaku sekalian, kalian itu harus sadar diri ya. Kalau bukan kalian siapa lagi ya. Ya. Bapak dan Ibu guru cuma selalu ingin mengingatkan bahwa belajarlah dengan giat, karena tidak lama lagi Ananda ini sudah masuk mid semester. Kalian itu harus ujian pertengahan semester, bagaimana nanti ujian sekolah, yaitu kalian harus lalui semua supaya bisa mendapatkan nilai yang kalian inginkan ya. Oke Anandaku sekalian, jadi pesannya Bapak ya, Ananda itu ya sekali-sekali melakukan olahraga ringan di rumahnya, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat Anandaku sekalian ya. Jangan cuma menjadi kaum rebahan saja di rumah, cuma baring, kerjakan tugas, makan ya. Sekali-sekali Anandaku itu berolahraga ringan lah ya. Setidaknya kalian itu bisa setiap Jumat pagi atau Sabtu pagi atau sampai bahkan Ahad
Minggu pagi ya kan liburnya kalian itu kan Jumat, Sabtu, Ahad ya. Jadi Ahad itu mengambil LKPD, atau sebelum mengambil LKPD Anda itu lari-lari ringan ya. Lari-lari ringan berada di halaman rumahnya atau langsung ke lapangan-lapangan terdekat atau ke Syekh Yusuf ya. Ya, kalian bisa melakukan olahraga ringan di rumah ya, atau di halaman sekitarnya atau dekat kompleksnya, atau langsung pergi ke lapangan-lapangan olahraga yang berada di sekitar daerahnya. Oke, anak-anakku sekalian, mungkin cukup ini yang Bapak saya sampaikan. Mohon perhatiannya, mohon anak-anak itu fokus pada saat pembelajaran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.